gitu. Oke. Gue tidak mereplikasi kejadian itu atau kesempatan itu gue tidak replikasi. Gue tidak mencari orang lain lagi untuk, ayo lo kalau mau gue bantu, lu bayar sejumlah uang. Enggak. Berarti lu termasuk orang yang fans sama kisah-kisah horor kemudian menjadikan ini sebuah konten. Bisa Ya. gue bilang kayak gitu kah? Ya, Ya. itu sebenarnya yang saat ini ada dua metode itu, yo. Jump scare sama satu storytelling dengan memanfaatkan theater of mind dari penontonnya. Dan itu kalau gue rasa engagementnya lebih tinggi di storytelling tadi. Jadi ketika penonton gue ketika gue dan penonton gue itu engage, mereka nggak selalu nonton konten gue, dan itu yang menimbulkan cuan tadi gitu kan. Itu dia. Jadi gue mengakomodir kebutuhan atau rasa penasaran dari penonton gue, ya udah jadinya engagementnya tinggi di hal-hal seperti itu gitu. Terus juga kalau lo tanya tadi, ada nggak sih pendapatan dari lo mengakomodir permintaan followers lo atau viewers lo gitu? Pertanyaan gue pernah ada beberapa kali bahwa ketika penonton kita mempunyai masalah dengan astral, mereka minta tim Indie.Gelo Traveler datang untuk ke rumahnya, dan mereka rela untuk membayar sejumlah uang untuk hal itu gitu loh. Dan menurut gua itu a win-win solution ya, karena itu pun pada saat itu kejadiannya dia sudah keluar duit banyak untuk minta tolong sama orang-orang lain di luar sana, dan akhirnya ketemu sama Indie.Gelo Traveler dan kita coba bantu dengan apa yang dia keluarkan sebelumnya, dengan apa yang dibayarkan ke Indie.Gelo Traveler memang tidak sebanding gitu. Kita memang secukupnya aja gitu, semampunya dia. Mau bayar berapa, ya udah ayo gitu. Waktu itu gitu. Jadi ya kalau dibilang ada pernah. Apakah itu gue replikasi atau gue kejar terus hal-hal yang seperti itu? Jawabannya enggak. Gitu. Gue tidak mereplikasi kejadian itu atau kesempatan itu gue tidak replikasi. Gue tidak mencari orang lain lagi untuk, ayo lo kalau mau gue bantu, lo bayar sejumlah uang. Enggak. Sekali lagi itu enggak gue kejar gitu, karena yang gue kejar adalah engagementnya. Gitu, yo. Menarik cara lu. Menurut gue ya, lu tuh paham gimana caranya engage sama followers lu gitu. Nah itu yang menarik, pengen gue ulik-ulik lagi ke lu. Nah, by the way, ini di luar konteks yang tadi lu ngomong, gimana pas orang yang datang di tempat lu itu sembuh nggak? Ya puji Tuhan ya. Maksud gue kan waktu itu bukan dia yang datang ke tempat gue, tapi tim Indie.Gelo Traveler yang datang ke rumahnya gitu. Jadi kasusnya itu dia sudah 6 tahun diganggu oleh makhluk astral, dan dia udah ke berbagai macam orang pintar, dan terakhir bareng sama Indie.Gelo Traveler, terakhir kita coba bersihin, kita coba selesaikan, dan gue bilang kalau emang ada masalah, masih ada yang masih nyangkut atau masih belum serak, kabarin aja, dan kita akan beresin lagi ke sana gitu. Puji Tuhan sekali kita datang ke sana, terus abis itu 2-3 hari kemudian masih kontekan, dan gue disampaikan itu kalau masih ada masalah lagi, coba sampaikan aja, feel free ya, gue bilang gitu kan. Terus setelah itu nggak ada kabar lagi sih. Maksud gue
ya kalau gak ada kabar lagi, gue berharapnya sih dia sudah aman-aman saja gitu. Harusnya, dan memang harusnya gue tanya teman-teman yang punya Instagram, enggak kok, harusnya di rumahnya udah aman, udah bersih gitu. Sip. Nah, aku pengen nanya, risiko bikin konten horor itu apa? Apa ada yang kerasukan terus saat syuting, atau risiko apa aja sih? Kalau resiko sebenarnya semua ini di semua production ya. Resiko yang pasti kelelahan itu jadi resiko yang sangat besar ya. Karena jam kerjanya kan berubah, kita jadi lebih aktif di malam hari dibanding di siang hari gitu kan. Itu resiko yang pertama. Yang kedua, kalau ada kerasukan kah, kalau ada gangguan dari makhluk astral, itu justru yang dicari sama penontonnya konten horor. Yang kalau kerasukan itu adalah sebuah sweetener, sebuah bonus, atau ya karena dengan adanya momen itu penontonnya juga lebih tinggi biasanya gitu sih. Tapi gue sendiri di Indie.Go.Traveler itu tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan talent gue itu untuk mediumisasi gitu yo. Karena sebenarnya mediumisasi itu capek dan berbahaya gitu. Kalau lo makin sering mediumisasi, lama-lama badan lo bisa hancur gitu, bisa mudah sakit. Dan ya sebenarnya juga edukasi juga sih buat masyarakat bahwa sebenarnya kalau lo percaya sama apa yang didiskusikan di konten yang tanpa perlu mediumisasi, itu sebenarnya lebih baik gitu. Karena nggak perlu mediumisasi juga tetap ada kok mereka gitu yuk. Lanjut ya Bob, gue pengen nanya, lo itu indigo atau bukan? Guanya enggak. Gua cuma bahasa kerennya tuh horror enthusiasm. Siap. Oke. Berarti lu gue orang yang antusias dengan hal horor. Berarti lu termasuk orang yang fans sama kisah-kisah horor, kemudian menjadikan ini sebuah konten. Bisa gue bilang kayak gitu kah? Ya. Ya. Itu. Oke, menarik. Nah, di video sebelumnya tuh gue tuh main sama Tasya Syaan. Dia itu juga anak indigo. Oke. Terus, lu kenal? Oh, tahu, tapi nggak kenal. Oh, tahu ya. Dia Tasya Syaan, terus dia punya akun Kalian Tidak Sendiri juga gitu. Terus kita main tebak-tebakan iklan horor. Nah, kalau misalnya dia kan kita rada-rada mainnya tebak-tebakan iklan horor yang seru-seru. Nah, ketimbang lu dapatnya pertanyaan-pertanyaan yang dijulitin banget gitu. jadi kita main tebak-tebakan iklan horor, terus saat tim gue riset iklan-iklannya ini, rata-rata horornya itu modelan jump scare gitu loh, yang bikin kaget. Nah, menurut lo itu orang Indonesia memang suka hal-hal yang unpredictable atau gimana gitu loh? Menurut lo, opini lo aja sih. Kenapa iklan horor pun selalu yang tiba-tiba muncul, ngagetin? Itu ini sih, itu sebenarnya salah satu pilihan dari tim produksi, tim kreatif ya. Gitu. Karena untuk menyampaikan message yang horor tadi kan itu ada berbagai macam cara gitu kan. Nah, salah satu cara yang memang sudah dilakukan dari zaman dulu adalah itu dengan jump scare. Gitu. Memanfaatkan transisi kartu dari visual dengan efek suara yang panca indera kita lebih banyak terstimulus gitu maksud gue gitu, dari mata dan telinga masuk ke otak, langsung otak berpikir bahwa wah ini serem banget gitu kan. Oh ini serem banget, baru berefek pada badan yang kaget lah, yang yang merinding segala macam gitu. Tapi sebenarnya kalau ada cara lain, yaitu dengan storytelling. Oke.
tidak membutuhkan apa namanya efek jump scare dari audio, cukup dengan visual yang sederhana, tapi dengan penyampaian yang pelan, penyampaian yang detail, penyampaian yang penyampaian yang dramatis. Kalau lo pernah dengar ada istilah namanya theater of mind, ya, di mana ketika lo mendengarkan suatu informasi, otak lo mencerna dan otak lo bisa membayangkan sendiri. Otak lo bisa memberikan visualnya, oh kejadiannya tuh kayak gini loh, gitu. Itu theater of mind di banyak dilakukan oleh teman-teman yang jago yang bikin podcast, yang bikin anak-anak radio, penyiar radio, itu theater of mind, mereka jago banget kayak gitu. Jadi ketika lo mendengarkan suaranya orang bercerita tadi dengan lo cuma dari satu panca indera aja, dari pendengaran, pikiran lo udah bisa mengimajinasikan kejadian tersebut gitu. Dengan adanya channel YouTube tadi, audio visual, di mana kita kasih visual yang sederhana aja, visual yang yang real, lokasinya seperti apa, itu membantu theater of mind dari penonton itu makin kaya gitu maksud gue. Jadi sebenarnya yang saat ini ada dua metode itu, jump scare sama satu storytelling dengan memanfaatkan theater of mind dari penontonnya. Dan itu kalau gue rasa engagementnya lebih tinggi di storytelling tadi, memanfaatkan theater of mind. Jadi penonton itu akan merasakan larut ke dalam ceritanya lebih dalam, lebih lama dibanding jump scare. Jump scare, dar 1-2 detik selesai, ya lo harus bangun suasana lagi dari awal, baru jump scare lagi, keluar awal baru jump scare lagi gitu. Tapi kalau theater of mind dengan storytelling, dari awal lu bisa dari satu spot lu bisa bercerita tentang horor tempat itu, pindah ke spot lain, lu nggak perlu bangun sesuatu yang baru lagi gitu, nggak perlu bangun kitnya lagi, nggak perlu bangun punchline lagi, tapi tetap ditunggu gitu, tetap ditonton gitu sampai habis gitu. Makanya kenapa kalau lihat dari analitiknya ya jadi sebenarnya audience attention untuk konten-konten horor yang storytelling tadi itu lebih panjang gitu. Di YouTube itu rata-rata audience attention buat konten-konten yang lain itu rata-rata 3 sampai 5 menit gitu. Di rata-rata channelnya gitu kan, audience attention satu video. Tapi kalau buat channel gue sendiri, audience attention gue cukup tinggi, di atas 20 menit. Jadi bisa 20 sampai 30 menit gitu. Jadi orang itu akan stay nonton dari awal sampai habis gitu. Dengan gue memanfaatkan tadi storytelling dan theater of mind dari teman-teman gue gitu. Menarik. Nah, yang pengen gue tanyain lagi adalah kapan nih indie.go.traveler upload video-video lainnya lagi? Kondisinya itu pertanyaan yang nggak bisa gue jawab. karena statusnya ya karena agensinya berhenti produksi dan statusnya juga sudah tidak di agensi tersebut, jadinya ya gue nggak tahu apakah indie.go.traveler akan dilanjutkan oleh yang punya agensinya gitu kan, yang punya PH-nya gitu. Apakah itu akan dilanjutkan atau enggak? Ya gue nggak tahu. Dan kalau dilanjutkan, apakah gue akan muncul di situ juga? Gue juga belum tahu gitu. Belum ada omongan ke arah sana. Oke. Gitu. Tapi gue saat ini sudah udah menemukan wadah baru gitu kan. Gue sudah ada pekerjaan baru. Ya walaupun gak berhubungan dengan horor, tapi ya mainan baru lah. Cukup cuan dengan gue di sini sebagai marketing and promotion gitu kan di sini. Jadi mainan barunya banyak. Oke. Dan juga itu yang lagi jalan juga itu project sama Vision Plus.
Iya, gue baru mau nanya yang soal dua alam itu kenapa tuh? Yap. Oke, jadi dua alam itu adalah original konten dari Vision Plus. Ya, jadi Vision Plus itu adalah grupnya MNC. Gitu, dia platform digital streaming ya, digital streaming yang memproduksi original konten. Sebenarnya kan platform digital streaming kan banyak kan, selain ya kalau dari luaran ada Netflix, kalau di Indonesia sendiri dulu ada iFlix. Nah sekarang hadir namanya Vision Plus gitu. Nah Vision Plus produksi tadi gue bilang produksi MNC, dan mereka mengajak gue dan tim Indie.Go Traveler, gue dan Mars untuk menjadi talent di salah satu original kontennya mereka gitu. Jadi mereka bikin original konten tuh kalau nggak salah dua alam itu adalah yang kedua bikin original konten gitu. Jadi gue diajak ngobrol, diajak diskusi untuk mereka mau bikin konten horor. Ya udah, ajaklah gue sama Mars untuk join di sana gitu. Dan kita udah rilis satu video di Vision Plus. Jadi teman-teman kalau emang mau nonton, download Vision Plus sekarang bisa search aja dua alam di situ. Itu ada satu video pertama. Cepet banget ya promosinya, emang orang marketing tuh ngelihat celahnya langsung. Otomatis kalau kayak gitu. Parah. Tapi itu jatuhnya lu bakalan diajakin terus-menerus nggak? Maksudnya untuk setiap programnya, atau masih satu program ini atau satu episode ini? Oke. Jadi sebenarnya ini karena masih apa ya? Ya kalau namanya juga trial ya. Masih trial, jadi memang satu video itu udah rilis bisa kalian tonton. Tapi apakah ini akan continue dan akan reguler setiap minggu tayang, itu masih belum tahu gitu. Tapi sudah ada pembicaraan untuk seperti kita akan bikin video lagi di untuk dua alam gitu. Baru ada itu bicara, tapi gue belum bisa kasih tahu kapan dan kapan akan rilis lagi dan kapan akan produksi, gue belum bisa kasih tahu gitu. Kayaknya emang hidup lu udahlah, Bob, lu di dunia horor aja. Cuan lu di situ. Mana cuan, enggak. Tapi itu hobi. Karena emang dari awal. Iya. Ya. Karena sebenarnya gue karena cuma antusias aja, sebenarnya. Cari cuan di situ, untuk berpikir cari cuan di situ sebenarnya. Ya kalau berharap ada, tapi saat ini sih gue belum menemukan impact-nya ya. Gitu. Belum menemukan impact yang signifikan. Tapi kalau dibilang apa ya suka gitu dengan dunia itu, ya suka gitu, ya antusias aja gitu. Itu sih. Gue pengen tahu dong, menurut lu kedepannya ini untuk orang-orang YouTubers pemula yang mau masuk ke konten horor itu, lu ada pesan-pesan nggak? Kayak misal tips dan trik dari seorang mantan produser Indie.Go Traveler. Wah, untuk YouTube sekarang itu sangat-sangat jauh berbeda dengan YouTube 2-3 tahun yang lalu ya. Jadi memang teman-teman yang baru mau mulai YouTube sekarang harus berpikir keras bagaimana konsep kreatifnya di awal. Itu bener harus cari sesuatu yang berbeda dari yang konten-konten yang udah ada, karena sekarang konten kreator udah banyak banget dan lu makin susah untuk mencari diferensiasinya antara satu channel dengan channel yang lain. Itu tantangannya. Tantangannya itu. Dan konsistensi untuk upload video itu pun jadi tantangan gitu. Dimana lo harus upload video setiap hari agar audiens itu tetap engage, tetap nontonin konten lo gitu. Itu juga menjadi tantangan yang menurut gua akan menjadi apa ya, kalau gue bilang susah juga enggak, tapi juga akan jadi ya kalau dibilang gampang juga enggak gitu loh maksudnya Itu harus lo bagaimana memanage waktu lo untuk lo bisa keluar konten setiap hari. Itu tantangannya sih gitu buat YouTuber yang sekarang yang baru mau mencoba untuk bikin channel YouTube gitu sih.
Oke. Lu ada ini nggak kayak semacam closing statement buat teman-teman di Who Project soal marketing atau apapun itu deh? Aduh, buat marketing ya. Oke, ya berdasarkan pengalaman gue sekali lagi gue menyampaikan berdasarkan pengalaman gue ya. Karena gue background gue kan sekitar 10 tahun lebih lah gue berada di dunia marketing agency yang itu adalah dunia non formal, ya kan? Dunia non formal di mana kekuatan dari seorang marketing di agency itu adalah di timnya, tim kreatif, tim produksi, kekuatannya di situ gitu loh. Jadi memang ketika tim lo kuat, lo bisa kasih sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya klien lo mau, itu pasti akan dihargain gitu. Dan memang gue selalu marketing agency itu nggak bisa lu sendiri sih, nggak bisa one man show gitu. Lu nggak bisa mengandalkan diri lu sendiri tanpa ada orang yang nge-backup di belakang lo, yaitu tadi tim kreatif yang kuat, tim produksi yang kuat tadi gitu. Karena makanya biasanya kalau teman-teman marketing agency yang kuat itu klien lu udah engage sama lo, kemanapun lo pergi mereka akan ikut. Tapi lo harus jaga kualitas diri lo gitu. Lo harus jaga kualitas diri lo dengan support dari tim-tim lo yang kuat tadi gitu. Makanya biasanya kalau marketing agency itu pindah dari satu agensi ke agensi lain, itu biasanya dia bedol desa antara bawa tim kreatif atau tim produksinya satu atau dua pasti ikut gitu. Karena untuk menjaga kualitas kualitas dia dari event kah atau dari kualitas visual audio visual iklannya lah segala macam, itu harus dijaga banget gitu. Dan ketika dia pindah dari satu agensi ke agensi lain, kliennya pun juga biasanya akan pindah gitu. Itu udah hukum alam sih gitu. Tapi ya selama lu memiliki account, lu memiliki klien yang engage sama lu, itu pasti lu gak usah khawatir deh, lu pasti akan tetap hidup gitu. Yang penting lu jaga standar kualitas lu itu sih. Sip. Thank you banget, Bob. Bob, ada hal lain lagi nggak yang lu bisa sampaikan ke kita sharing-sharing? Kalau dari gue sih udah sih. Ini udah merangkup semua. Oke. Gue kan sedang beralih. Gue tadinya gue dari sisi agency, sekarang gue beralih jadi sisi corporate sebenarnya. Gitu. Bagi gue ini sebenarnya sih kalau bagi gue ini sih seperti naik kelas ya. Yang tadinya gue dari sisi agency biasanya mencari klien dari sisi corporate, nah sekarang gue dari sisi corporate nih, gitu. Dimana buat gue mainan barunya adalah gue harus lebih detail dari sisi product knowledge, dari sisi produknya mau dibawa ke arah mana nih, visualnya ataupun target marketnya mau ke arah mana. Ya mainan lagi dapat mainan baru itu. Jadi teman-teman kalau emang mau bantu untuk sharing boleh ya, boleh hubungi gue di ada Instagram gue nggak nanti di bawah ini. Kok jadi nyari orang. Waduh, marketing emang dasar. Tapi menurut gue apa sih tantangan perbedaan dari lu anak agensi terus pindah ke corporate itu apa? Tantangan terbesar lah. Iya, tantangan terbesarnya adalah yang pasti kita sehari-harinya akan berkelut dengan day by day-nya, week by week-nya, gue berbicara mengenai banyak produk gitu loh, banyak konsep dari produknya klien-klien gue gitu kan. Dan saat ini gue dari sisi corporate, gue harus berpikir bagaimana mengkomunikasikan atau membuat suatu produk ini, misalnya gelas ini, day by day-nya komunikasi seperti apa, week by week-nya komunikasi seperti apa, month by month-nya, bulan ke bulannya komunikasi seperti apa, sehingga progresnya seperti apa nih produknya dikenal di pasar gitu kan. Nah itu jadinya berkelut dengan satu produk ini gitu. Lebih ke situ sih, bukan berarti lebih monoton, enggak.
justru malah lebih banyak diskusinya untuk cari insight baru, cari ide baru untuk membuat produk ini lebih dikenal itu. Gitu. Oke, berarti itu tantangannya juga ya buat kamu dari anak Iya, agensi. betul. Oke. Betul. Ya, jadi misalnya kalau mungkin dari sisi kebosanan, mungkin orang agensi dengan berbagai macam tantangan yang berbeda produk itu mungkin mereka akan lebih senang gitu kan, lebih senang, lebih moodnya nggak gampang drop gitu kan, karena nggak monoton gitu, nggak satu produk aja gitu. Tapi kalau biasanya dari sisi corporate, mungkin lama-lama, aduh, ini konsep kreatifnya gimana lagi ya, ini komunikasinya gimana lagi ya. Nah itu sebenarnya justru tantangannya harus dijawab gitu kan, gitu. Dan itu buat gue malah jadi menarik sih, maksud gue jadi menarik. Bukan bisa apa enggak ya gue untuk menjawab tantangan itu, tapi lebih ke konsistensinya harus dijaga gitu sih. Happy nggak sih lo di dunia marketing gitu? Ya kalau gue nggak happy, gue nggak 10 tahun ya. Gue jawab sendiri. Itu lo tahu ya, karena emang sebenarnya dari dulu gue dari kecil emang ngeset diri gue untuk menjadi orang yang bekerja informal gitu, bekerja di bidang yang informal gitu, di divisi yang informal. Kalau dulu sebagai agensi ya beneran sangat jauh dari dunia formal ya. Gue tidak setiap hari di belakang komputer ngetik akuntansi, atau gue menjadi sekretaris yang ngetik surat segala macam, atau menjadi orang finance yang kerja di belakang meja terus. Gue emang gak ngeset diri gue seperti itu dari dulu gitu, dari gue remaja gitu kan. Jadi makanya kenapa ketika gue masuk di dunia kerja, ya pekerjaan yang gue lakukan adalah yang seperti ini gitu, yang dimana kreativitas sangat diperlukan untuk terus berkembang, untuk terus naik turun tantangannya naik turun, ada tantangan baru, selesaikan, oke, lelo lagi, terus baru ada tantangan lagi, naik lagi, kayak gitu. Emang senangnya yang seperti itu gitu. Dan marketing di dunia informal itu sangat menarik gitu dibanding marketing di misalnya di bank, di asuransi gitu kan. Nah itu gue pasti udah mati kutu sendiri kalau gue di posisi seperti itu, karena waktu remaja gue sudah pernah mencoba hal itu. Dan gue bilang, wah gue enggak nih, gue bukan di sini nih marketingnya gitu. Dia memang lebih ke marketing kreatif gitu. Ya tadi lebih jualan ide, lebih jualan ide, diskusi konsep kayak gitu-gitu, dibanding produk yang ya udah kalau lo harganya ini lebih mahal, ya orang akan pindah ke harga yang gitu, ya udahlah, mati kutu lah gue di situ gitu. Tapi kalau ide kan ketika kita bikin ide yang brilian, klien gitu suka, ya harganya berapapun akan dibayar gitu, dan itu worth it menurut gue gitu sih. Berarti untuk orang-orang yang masih bingung milih karir nih ke depannya gitu, yang paling utama adalah know yourself dulu ya. Betul. Lo harus tahu banget diri lu itu siapa. Lo harus tahu banget apa yang lu butuhkan untuk lu bisa achieve keinginan lu gitu kan. Lu butuh tim seperti apa, lu butuh orang seperti apa, karena lu gak bakal bisa kerja sendiri gitu. Untuk yang di dunia di marketing agency ya, itu nggak bakal bisa sendiri. Lu sebagai marketing event organizer atau promotor atau apa, lu pasti nggak bisa sendiri. Ketika lu cuma mengandalkan diri lu sendiri, 1-2 kali klien lu pasti akan pergi, karena tadi standar kualitas lo itu harus dijaga. Jadi tim di belakang lu pun harus juga kuat gitu. Thank you banget ya Bob untuk sharing-sharingnya di Ihu Project pada program Juring, Julid Sukses Marketing. Buat Ihu Project-nya. Thank you banget ya, bye-bye. Bye. Teman-teman di Ihu Project, itu tadi obrolan kita bareng Bobby di program Juring. Semoga program ini punya banyak memberikan informasi yang berguna buat teman-teman di Ihu Project.
Project. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye-bye.